Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa. Nah, untuk definisi untuk indikator ketercapaian dari materi ini adalah yang pertama kita tahu apa itu titrasi definisinya. Terus nanti kalau misalnya nanti mungkin kalau sekolah mungkin itu akan ada praktikumnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya titrasi itu? Nah, jadi titrasi itu begini. Misalkan di dalam laboratorium itu kita menemukan suatu larutan. Larutannya itu misalkan dia bersifat asam. Nah, tapi tidak ada di label dituliskan konsentrasinya berapa. Nah, jadi untuk menentukan konsentrasi dari suatu asam itu, kita gunakanlah metode titrasi. Nah, jadi untuk titrasi itu adalah salah satu metode untuk menentukan suatu konsentrasi asam atau basa. Nah, dengan cara apa? Kalau yang akan kita tentukan konsentrasinya itu asam, maka dititrasi dengan atau ditambah dengan larutan yang bersifat basa. Nah, kalau yang akan kita tentukan konsentrasinya itu basa, maka kita tambahkan larutan yang bersifat asam. Itu. Jadi kebalikannya. Nah, prinsip titrasi itu menggunakan prinsip reaksi netralisasi. Apa itu reaksi netralisasi? Netralisasi itu adalah reaksi antara asam dan basa. Nah, titik atau titrasi harus dilakukan sampai mencapai titik ekivalen. Nah, apalagi itu titik ekivalen? Titik ekivalen itu adalah titik di mana mol asam dan mol basa itu sama secara stoikiometris. Nah, itulah disebut titik ekivalen. Oke. Nah, kemudian titik ekivalen ini ditandai dengan adanya perubahan warna oleh indikator. Jadi perubahan warna inilah yang disebut lagi titik akhir titrasi. Artinya penambahan suatu asam atau basa harus sudah dihentikan. Seperti video yang tadi saya kirimkan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian-bagian apa saja yang digunakan pada saat proses titrasi. Yang pertama di sini ada namanya statif. Kemudian ada klem. Klem ini tujuannya untuk mengikat atau sebagai pemegang dari buret. Nah, buret ini adalah suatu alat kimia yang memiliki skala, dan dia memiliki keran. Keran ini bisa dibuka tutup. Nah, jadi fungsinya ini supaya ketika kita menuang larutan asam atau basa itu bisa nanti diukur, sekian yang sudah masuk ke dalam Erlenmeyer ini, ya. Nah, sekarang apa yang harus ada dalam buret dan apa yang harus ada dalam Erlenmeyer? Nah, yang harus ada dalam buret itu adalah zat yang diketahui konsentrasinya, atau zat yang awalnya kita sudah tahu konsentrasinya berapa. Nah, zat yang di sini disebutlah penitrasi atau titran. Nah, sedangkan zat yang akan kita tentukan konsentrasinya itu kita letakkan dalam Erlenmeyer yang disebut sebagai titrat. Nah, jadi titrat ini adalah zat yang akan kita ketahui konsentrasinya. Misalkan yang akan kita tentukan konsentrasinya itu adalah asam, misalnya asam cuka, maka asamnya ini kita simpan ke dalam Erlenmeyer. Nah, dititrasi dengan apa? Dititrasi dengan basa. Basanya ini, larutan basanya ini dimasukkan ke dalam buret ini. Kemudian setelah itu, kapan kita tahu berapa penambahan asam dan basanya? Kita masukkan sedikit demi sedikit basanya dengan membuka kerannya. Kemudian kapan kita hentikan penambahan penitran ini?
ketika sudah mencapai titik akhir titrasi. Kapan titik akhir titrasi? Ketika terjadi perubahan warna, maka kita tutup kerannya. Setelah kita tutup kerannya, dilihatlah skalanya di sini, berapa volume larutan yang kita gunakan. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, definisi dari titik ekivalen tadi kan mol asam dan mol basa sama. Maka kita bisa turunkan rumusnya. Mol itu kan rumusnya molaritas kali volume. Jadi rumusnya molaritas asam kali volume asam kali valensi atau jumlah H+ sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi atau jumlah OH-. Oke.